Selamat malam saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun kita berada kita patut bersyukur karena pada hari ini, malam ini kita masih dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau serahkan segenap hidup kita untuk menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, tapi kita mau berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena Dia Raja yang besar, kita agungkan namanya. Haleluya, kemegahan Raja. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Oh haleluya, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Oh besar Kau Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Amin. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Selamanya besar dan ajaib Yesusku. Amin, amin. Selamanya besar dan ajaib Yesusku. Haleluya Yesus, haleluya, glory bagimu Tuhan, glory, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah kami yang besar, Kau Tuhan kami yang ajaib dan luar biasa. Sedikit pun itu tidak pernah berkurang Tuhan, karena kami tahu Engkau tetap selama-lamanya. Kau Allah yang besar dan ajaib.
Malam hari ini Tuhan, kami masuk di dalam ibadah kami, di tempat kami masing-masing. Syukur bagimu, terima kasih Tuhan. Kau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Suatu keberuntungan bagi kami Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu, datang beribadah Tuhan. Mungkin kami tidak tahu hari esok apa yang terjadi, tapi malam hari ini kami boleh masih datang beribadah kepadamu. Walaupun keluarga demi keluarga, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau mulai puji-pujian kami kepadamu. Kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau, karena Engkau Allah kami yang besar, ajaib dan luar biasa. Segala puji syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau bersorak-sorai. Besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Oh haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Oh haleluya. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Glory haleluya. Yesus di hati, tiada susah, tiada
Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Glory, haleluya. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Glory, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Mari saudara-saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biar kita berikan hati yang terbaik. Biar firman Tuhan tertanam di dalam kehidupan kita, yang menjadi kekuatan, menjadi penerang di setiap langkah kita. Karena firman Tuhan berkuasa untuk menuntun, membimbing kita di jalan kebenaran. Haleluya Yesus, haleluya. Oh Roh Kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Oh haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan
rohku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, amin. Yesuslah Tuhan, oh haleluya. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sembah dia jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sembah dia yang melihat live streaming ini. Sembah dia karena dia layak disembah, karena dia layak ditinggikan. Hanya Yesuslah Tuhan, hanya Yesuslah Raja, haleluya, yang layak disembah dan dipuji, haleluya. Angkat hati sembah dia, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami Engkau ada Tuhan. Engkau bekerja di hati kami, haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan, glory, haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Glory bagimu. Angkat pujian dengan segenap hati, haleluya, haleluya. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan
dan disembah. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di saat kami memuji menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Memperbaharui hidup kami, menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi tuh juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah buat kami. Bekerjalah Tuhan melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, biar kebenaran-Mu ditaburkan. Kami haus akan Engkau. Biar firman-Mu Tuhan menyirami hati kami. Semakin benar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat malam buat kita semua dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Allah yang sempurna. Sampai saat ini kita masih ditolong Tuhan. Dan kita masih melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah online malam hari ini. Dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, apa yang dicatat dalam firman Tuhan yang Tuhan rindukan, Tuhan inginkan kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mengambil bagian firman Tuhan di dalam Sakaria pasal yang ke-8, kitab Sakaria pasal yang ke-8. Mulai ayat yang pertama saya bacakan. Saudara bisa sambil mengikuti, menyimak, memperhatikan. Kitab Sakaria pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Sampai situ dulu. Tuhan berfirman melalui Nabi Sakaria, saudara. Setelah bangsa Israel diizinkan kembali ke Yerusalem, ya kita harus memperhatikan ini dengan baik, memperhatikan ini dengan saksama. Secara cermat, saya akan menjelaskan secara singkat. Oleh dalam pemerintahan Raja Kores, ya, bangsa Israel dibawa kembali ke Yerusalem dan diizinkan untuk kembali membangun tembok Yerusalem, bahkan diizinkan kembali untuk membangun bait suci. Nah itu dicatat di dalam bagian kitab-kitab yang lain, termasuk di dalam kitab Hagai, bahwa kita mendapatkan ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, sehingga mereka mengalami satu dalam hal ini bisa dikatakan penundaan. Mereka tidak lagi melanjutkan pembangunan bait suci, bait Allah itu. Makanya Allah berfirman bahwa dia datang dengan rencana yang besar, tapi juga dengan amarah yang besar. Ayat yang kedua tadi. Jadi dia datang dengan rencana yang besar, tetapi juga dengan amarah yang begitu besar. Kenapa dengan amarah yang besar? Karena bangsa Israel pada waktu itu mereka membiarkan puing-puing bait suci begitu saja. Tidak dibangun. Tidak diperhatikan. Sehingga Allah berfirman melalui Nabi Sakaria, salah satu nabi kecil yang diutus Tuhan pada waktu itu setelah zaman mereka kembali dari pembuangan. Nabi Hagai, Sakaria, juga Maleaki.
melalui Nabi Zakaria bahwa dia datang dengan rencana yang besar, rancangan yang besar tetapi juga dengan amarah yang besar. Kalau saja mereka terus-menerus tidak memperhatikan bait Allah, mereka terus-menerus tidak mempedulikan pembangunan kembali bait Allah, hanya membiarkan itu sebagai satu puing-puing, maka Allah datang dengan amarah yang begitu besar. Ya, kalau kita belajar sejarah, saudara, bangsa Israel, kota Yerusalem ini adalah kota yang begitu menarik perhatian banyak orang. Kota yang begitu megah, kota yang indah. Ketika Daud membangun kota ini, kota itu menjadi daya tarik. Kota itu menjadi kebanggaan bangsa Israel. Dan juga ada pembangunan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo, anaknya Daud. Sehingga membuat kota ini benar-benar menjadi satu kebanggaan oleh bangsa Israel. Keberadaan bait suci, bait Allah di kota ini menjadi satu kebanggaan bangsa Israel. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa Allah berdiam diri di tengah-tengah umat Israel. Allah berdiam diri di dalam bait suci. Nah, kalau kita melihat istilah Allah berdiam diri, Allah ada di tengah-tengah umat Israel. Ayat yang ketiga dulu saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Jadi kalau berbicara Allah berdiam diri di tengah-tengah bangsa Israel, kita bisa melihat dari perjalanan bangsa Israel keluar tanah Mesir. Bagaimana Allah beserta dengan mereka. Bagaimana Allah menyertai mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga kalau kita baca dan kita dapatkan di sana bangsa-bangsa yang berperang melawan mereka ketika mereka lewat. Bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka itu bukannya takut kepada bangsa Israel. Tetapi apa? Tetapi mereka takut kepada Allah yang menyertai bangsa Israel. Jadi keberadaan bangsa Israel itu menunjukkan bahwa betapa besarnya kuasa Allah. Betapa luar biasanya kuasa Allah yang hidup. Kuasa Allah yang mereka sembah. Kuasa Allah yang mereka percayai. Yang mereka imani. Yang mereka selama ini puji, mereka sembah. Jadi bangsa Israel, bangsa-bangsa yang lain melihat kalau ada bangsa Israel berarti kalau ada Allah dan mereka menjadi takut. Ya. Itu menjadi kebanggaan kalau ada Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, saudara. Menjadi satu kebanggaan bagi mereka. Dan bagi hidup kita, kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita dimanapun kita berada. Itu menjadi satu kebanggaan juga buat kita. Karena Allah berkenan hadir. Dan dia menyatakan kemuliaan. Tadi kita nyanyikan pujian. Nyatakan kemuliaan. Kalau Allah ada, dia menyatakan kemuliaan. Nah, kondisi Yerusalem pada waktu itu, zaman Daud, ketika Daud membangun Yerusalem, kemudian Raja Salomo membangun bait Allah, ada kemuliaan Allah di tempat itu. Dan orang lain melihat ada kemuliaan Allah sehingga saudara itu menjadi daya tarik. Tetapi saudara, sejarah mencatat sampai dari mulai Daud membangun kota Yerusalem sampai terakhir Yerusalem modern, saya melihat bahwa sudah kira-kira 23 kali kota Yerusalem ini dikepung. Kemudian ada 54 kali kota Yerusalem ini diserang, ya, mengalami penyerangan. Kemudian juga ada 44 kali dikalahkan lalu direbut kembali. Ya, 23 kali dikepung, 54 kali diserang, ya, mengalami penyerangan, kemudian 44 kali dikalahkan tapi direbut kembali. Dan ada dua peristiwa besar, yaitu Yerusalem dihancurkan karena dosa mereka sendiri, kesalahan mereka sendiri. Yang pertama, kira-kira pada tahun 586 sebelum Masehi, itu di kota Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel, orang-orang Kasdim, pemerintahan Nebukadnezar. Dan itu mereka di dalam penjajahan itu selama kurang lebih 70 tahun, karena mereka mengabaikan Sabat tanah,
Aturan di mana setiap 7 tahun, tahun ke-7 mereka harus mengistirahatkan tanah. Selama 490 tahun mereka mengabaikan hal itu, jadi mereka perlu dihukum. Nah, kitab Sakaria ini Allah memerintahkan kepada Nabi Sakaria ini setelah mereka diizinkan kembali. Masa-masa awal-awal pemulihan bangsa Israel. Ya, awal-awal pemulihan bangsa Israel. Itu pertama. Yang kedua, Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Kira-kira 40 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Dan itu dihancurkan oleh Jenderal Titus dalam pemerintahan Romawi. Ya, itu sejarah yang perlu kita tahu bagaimana Yerusalem ini dari dulu sampai sekarang menjadi rebutan. Ya, menjadi kota yang direbut. Ya, yang banyak mata melihat, banyak bangsa melihat dan ingin memperebutkan kota ini. Makanya ketika ada Allah bersemayam di kota ini, diam di tengah-tengah mereka, Yerusalem menjadi, orang-orang bangsa Israel menjadi bangga dengan hal ini. Tetapi tidak diselingi dengan, tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan mereka yang berkenan kepada Allah. Sehingga Allah menghukum mereka. Nah saudara, Nabi Sakaria, Tuhan berfirman kepada dia bahwa Allah akan mengembalikan kemuliaan. Ayat yang selanjutnya berkata begini. Saya ulangi ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Ini berarti Allah sudah berjanji akan, berarti nanti, belum pada zaman itu, tapi nanti. Allah berjanji bahwa dia akan kembali dan dia berdiam di kota Yerusalem. Dia berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah kalau Allah sudah berdiam, saya sudah jelaskan tadi bahwa berarti di situ ada kemuliaan Allah. Nah kalau ada kemuliaan Allah, maka semua mata akan memandang kepada Yerusalem. Sehingga kalau ada kemuliaan Allah sudah pasti Yerusalem ini menjadi kota yang bisa memberikan dampak kepada orang lain. Memberikan dampak yang baik kepada orang-orang di sekitar. Karena ada Allah bersemayam di situ. Karena ada Allah diam di tengah-tengah kota. Jadi Allah berjanji untuk mengembalikan kemuliaan di kota Yerusalem. Yang sudah sekian banyak kali yang saya sudah katakan tadi, coba direbut, coba dikepung, mengalami penyerangan sampai tahun ke-70 Masehi kemarin dihancurkan sebanyak 2 kali. Allah ingin mengembalikan kemuliaan, Allah berjanji ingin mengembalikan kemuliaan. Ya. Ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem. Masing-masing memegang tongkat karena lanjut usia. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Ini ayat ini begitu dalam, saudara. Saudara bayangkan satu suasana mencekam, ya. Suasana di mana ada deru perang, tidak aman, orang tidak bisa bebas bergerak. Mana bisa kakek-kakek sama nenek-nenek jalan-jalan di kota dengan begitu bebas. Pada waktu zaman itu ketika Yerusalem terus-menerus diserang, tidak ada hal-hal seperti ini. Ketika mereka dihancurkan kurang lebih beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun lamanya, kota ini menjadi sepi. Tidak dianggap. Tidak ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang mau berjalan-jalan, bahkan anak-anak yang mau bermain-main di sana. Nah Allah berjanji Allah akan mengembalikan hal itu. Makanya ayat ini menjadi begitu dalam. Kakek-kakek, nenek-nenek bebas jalan-jalan di kota. Anak-anak bebas bermain-main. Kenapa? Karena Allah memulihkan kembali Yerusalem. Allah memulihkan kembali kota. Dan bahkan disebut bahwa kota ini akan disebut kota setia. Gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung yang kudus. Nah saudara, Bapak Ibu, ada banyak hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya. Hidup yang penuh dengan kesesakan, dihimpit oleh masalah, dihimpit oleh pergumulan yang begitu berat.
Sampai-sampai kita tidak bisa memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Sampai-sampai hidup kita seakan-akan tidak berguna buat orang lain. Nah, kalau itu memang betul-betul diizinkan Tuhan, oke. Tapi kalau itu karena ulah kita sendiri, maka kita perlu belajar untuk mengintrospeksi diri. Merenungkan hal-hal tersebut, saudara. Bangsa Israel karena ulah mereka sendiri. Mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Mereka memalingkan muka daripada Tuhan. Penyembahan berhala itu adalah dosa. Dosa ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ketidakpercayaan itu seperti penyembahan berhala berarti. Artinya kita memalingkan muka daripada Tuhan 180 derajat. Jadi kalau Tuhan berbicara kita tidak mau dengar. Tuhan berbicara kita tidak mau mempercayai. Dan hal ini mendatangkan murka kepada Tuhan. Dari Tuhan. Jadi kita perlu memperhatikan hal ini, saudara. Ya. Ada banyak hal yang kita alami. Ada banyak hal yang menghimpit kita. Segala macam hal yang hari-hari terjadi. Bahkan dengan situasi dunia yang terjadi dalam hidup kita. Membuat kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Membuat kita rasanya ingin memberontak kepada Tuhan. Membuat kita rasanya menjadi letih. Membuat kita rasanya menjadi putus asa. Membuat kita rasanya ingin bekerja untuk mencoba mencari jalan keluar. Tanpa kita mengingat bahwa sebenarnya kita harus datang kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ini bahaya, saudara, kalau kita melakukan hal ini. Allah berjanji bahwa Allah akan memulihkan. Kadang-kadang begini, saudara. Dari firman ini yang sudah kita lihat dan kita baca, Allah berjanji Allah akan memulihkan keadaan bangsa Israel. Memberikan pelajaran yang baik kepada kita bahwa di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masalah yang menghimpit kita, disitulah Allah bekerja. Disitulah ada kemuliaan yang akan Allah nyatakan. Allah akan mengembalikan suasana yang damai sejahtera, ada sukacita melalui masalah-masalah yang kita alami. Masalah-masalah ya kita banyak, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah sakit penyakit. Banyak hal yang selama ini kita gumuli, kita doakan. Dan kita belum melihat ada titik terang. Tetapi Allah berjanji akan mengembalikan semua itu, saudara. Nah, kalau dia berjanji dia mengembalikan, maka dia akan menepatinya. Pada waktu itu, zaman Zakaria Allah belum langsung menepatinya. Ya, ada peristiwa lain di mana Allah mengembalikan kemuliaan kepada Yerusalem. Juga melalui Yerusalem lahirlah seorang juru selamat. Ya, lahirlah seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lihat ketika ada hal-hal yang menyakitkan menimpa hidup kita, saudara. Tuhan mengembalikan kemuliaan. Nah, berbicara soal mengembalikan kemuliaan, berbicara soal amarah yang tadi Tuhan sampaikan, maka ada hal yang harus kita perhatikan supaya kemuliaan itu dikembalikan dalam hidup kita. Ya, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita tetap berdoa kepada Tuhan dan kemuliaan itu dikembalikan dalam hidup kita. Kemuliaan yang sudah hilang. Ya. Ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan, semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah keadaan bait suci, keadaan bait Allah. Kalau dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita secara pribadi inilah bait Allah yang perlu kita perhatikan. Kalau dia masih puing-puing, saudara perhatikanlah, bangun kembali. Kalau kita mengabaikannya, saudara perhatikanlah dan bangun kembali bait Allah itu. Jangan kita menelantarkannya, jangan kita membiarkannya. Maka Allah akan datang dengan rencana yang besar dan Allah akan datang dengan amarah yang besar dalam hidup kita. Kalau kita terus-menerus mengabaikan,
hidup kita yang adalah bait Roh Suci, bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diam di dalam kita. Bagaimana dia bisa diam kalau bangunan itu belum jadi? Bait itu belum jadi, kita biarkan terlantar, kita biarkan puing-puing. Bagaimana dia mau memulihkan itu kalau kita biarkan menjadi puing-puing? Bagaimana kemuliaan itu mau kembali dalam hidup kita kalau kita biarkan menjadi puing-puing? Karena kita terlalu sibuk dengan banyak hal yang sampai mengabaikan kepentingan yang sangat penting. Yaitu kita harus membangun hidup kita di hadapan Tuhan. Bait Allah yang kedua secara cepat saja. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Bait Allah itu ialah kamu. Kamu di situ bicara soal perkumpulan karena kamu di situ jamak. Jadi bicara soal perkumpulan di mana kita berkumpul untuk memuji Tuhan, di mana kita bersekutu untuk memuliakan Tuhan, itulah bait Allah. Firman Tuhan dengan tegas berkata, jangan merusakkan bait Allah. Karena kita akan mendapatkan penghukuman, kita akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya dalam perkumpulan, persekutuan, ya namanya persekutuan. Ya gimana bisa ada kemuliaan Allah, Allah mengembalikan kemuliaan kalau kita tidak memperhatikan bangunan itu. Kita membiarkan itu menjadi puing-puing. Ya, kita tidak membangun bait Allah itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada kekacauan, karena di dalamnya ada perpecahan, karena di dalamnya ada iri hati, karena di dalamnya ada egois, karena di dalamnya ada kepentingan diri sendiri, karena di dalamnya ada kesombongan. Nah saudara, kita harus memperhatikan hal ini. Kenapa? Karena pentingnya Roh Allah itu berdiam di dalam hidup kita. Pentingnya Roh Allah itu berdiam di dalam perkumpulan ibadah kita. Kalau tidak ada dia, saudara, tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang sempurna di dalam Tuhan. Kita tidak akan digiring kepada kesempurnaan yang Tuhan mau. Oleh sebab itu mari perhatikanlah bait Allah itu. Perhatikan jangan sampai dia datang dengan amarah yang besar. Hanya satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu kita bangun diri kita bangun hidup kita yang adalah bait Roh Kudus, yang adalah bait Allah, diri kita sendiri. Kemudian kita juga memperhatikan di mana ketika kita berkumpul, kita bersekutu untuk memuliakan Tuhan, bersekutu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Di dalam perkumpulan itulah kita harus membangun kasih mesra, kita membangun persatuan, kita membangun kesatuan, kita membangun kebersamaan. Kalau kita terus-menerus mengabaikan hal ini saudara, maka Roh Allah tidak akan bekerja di dalam perkumpulan kita. Mungkin dia akan bekerja tapi hanya kepada masing-masing pribadi yang ingin membangun dirinya, yang ingin membangun bait Allahnya. Ya. Kemuliaan itu dikembalikan. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang dikerjakan ketika kemuliaan Allah itu dikembalikan. Ketika Allah mengembalikan kemuliaan. Nah kalau kita masih hidup tidak peduli dengan keadaan kita tidak peduli dengan keadaan bait Allah kita. Ya jangankan kita memikirkan perkumpulan-perkumpulan, persekutuan-persekutuan kita. Untuk memperhatikan hidup kita sendiri saja kita mengabaikannya. Kita tidak peduli. Bagaimana Roh Allah mau bekerja? Bagaimana Roh Kudus mau masuk di dalam hidup kita? Diam di tengah-tengah kita, diam di antara kita, sehingga kemuliaan Tuhan itu nampak. Nah, kemuliaan Tuhan itu nampak, dan kita bisa menjadi daya tarik, kita menjadi berkat buat orang lain. Allah berjanji akan mengembalikan hal ini kepada Yerusalem yang sudah mengalami banyak sekali masalah. Jangan sampai masalah-masalah yang kita hadapi, saudara, membuat kita patah semangat, membuat kita kecut hati. Ayat yang ke-9 berkata bahwa kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini. Pacu diri kita dulu, bangun diri kita dulu. Kuatkan hati kita dulu. Karena apa? Karena kita sudah banyak kali dengar firman Tuhan. Kita sudah lama sekali dengar firman Tuhan. Makanya Tuhan membutuhkan, Tuhan ingin melihat adakah pertumbuhan, adakah perubahan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita menguatkan hidup kita, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena kita sudah banyak kali dengar firman Tuhan.
Lalu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ayat yang ke-14. Sebagai bait Allah, sebagai umat-umat pilihan Allah, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Perhatikan dengan baik. Dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Jangan pernah merancang kejahatan di dalam hati kita. Maka ayat yang kedua itu akan menimpa kita. Dia akan datang dengan amarah yang besar. Dia datang dengan rancangan yang besar. Kalau kita terus menerus mengabaikan pembangunan bait suci kita yang adalah tubuh kita. Kalau kita terus menerus merusakannya, saudara. Roh Allah yang kudus itu tidak akan berdiam diri. Ya, Roh Allah yang kudus itu tidak akan berdiam diri dalam hidup kita. Dari mana kita bisa tahu ada Roh Allah? Dari mana kita bisa tahu ada Roh Kudus? Bukan setiap kali kita berdoa dan kita hanya bisa punya karunia-karunia Roh Kudus. Kita bisa menunjukkan kita punya karunia-karunia Roh Kudus. Ada banyak karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Tetapi buah roh itu yang paling penting. Buah-buah roh. Kalau saudara tanya kepada anak-anak sekolah minggu, mereka lebih mengerti. 1 tahun kemarin mereka belajar tentang buah roh. Saudara perhatikan di sana apa yang perlu kita perbaiki dari hidup kita. Supaya kemuliaan Allah itu dikembalikan di dalam hidup kita. Nah, kalau ada kemuliaan Allah di dalam hidup kita, saudara, orang melihat kita, orang senang sekali orang melihat kita. Orang melihat kita, orang senyum, orang bahagia, orang ada sukacita. Ya boro-boro kalau orang lihat kita dan orang rasa jengkel, rasa dongkol, rasa tiba-tiba jadi gak suka pengen ketemu dia. Nah itu kita perlu bertanya. Kita perlu pertanyakan, adakah roh Allah di dalam hidup kita? Adakah Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita? Itu perlu dipertanyakan. Ya. Karena kemuliaan Tuhan itu terpancar. Kemuliaan Tuhan itu terpancar keluar. Sama seperti Yerusalem ketika Allah berdiam diri di tengah-tengah mereka. Nah, jadi saudara, pelajaran penting dalam hidup kita malam hari ini. Mari memperhatikan bait Allah kita. Mari memperhatikan bait suci kita, tubuh kita. Bahkan ketika kita dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah, perhatikanlah keadaan bait suci itu. Jangan kita binasakan, jangan kita rusakkan. Itu adalah punya Tuhan. Dan firman Tuhan tadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 bilang bahwa kita adalah milik Kristus. Jadi jangan rusakkan. Nanti Tuhan datang dengan amarah yang besar. Ya. Dan salah hari-hari ini kalau kita lagi mengalami masalah-masalah pergumulan yang begitu berat, percayalah Tuhan akan mengembalikan kemuliaan itu. Tuhan akan mengembalikan damai sejahtera itu. Tuhan akan mengembalikan sukacita. Tuhan akan mengembalikan kemenangan itu. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Kalau kita mulai membereskan hidup kita. Kita mulai membangun hidup kita. Kita mulai terus membangun sampai bait Allah itu siap untuk Allah diami. Haleluya. Jadi mari saudara, kita mulai memperhatikan hidup kita. Hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita menjadi tawar hati. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita menjadi putus asa, kecewa. Masalah dengan saudara kita, masalah dengan teman kita, bersinggungan dengan seseorang terus menerus, masalah ekonomi, masalah kebutuhan hidup dan segala macam masalah sakit penyakit membuat kita menjadi patah arang. Tapi kita malam hari ini mau belajar untuk pegang janji Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia akan mengembalikan
kemuliaan di dalam hidup kita. Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan membuat hidup kita menjadi bersukacita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Hari lepas hari yang kita lalui, waktu demi waktu yang kita lalui, kalau kita berjalan sendiri, tidak akan ada hal-hal yang enak kita lihat. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya, kita memperhatikan hidup kita dan biarkan Dia kembali memulihkan hidup kita, Dia hadir dalam hidup kita, maka Dia akan bekerja dalam hidup kita dan kita akan merasakan pertolongan Tuhan lepas pertolongan Tuhan. Saya memberikan analogi seperti ini, saudara. Kalau saudara cuci baju di mesin cuci, taruh baju begitu banyak, dia cuci, mesin dinyalain, dia mulai berputar. Ketika dia berputar, dia terikat satu dengan yang lainnya. Dia mulai tidak karuan lah di dalam. Belum lagi saudara taruh deterjen, sabun. Itu memberikan gambaran kepada kita bahwa proses itu harus kita lalui. Proses itu harus kita lalui. Baju sebelum dimasukin ke dalam mesin cuci, itu berarti baju itu kotor dan tidak layak dipakai. Dan dia perlu dibersihkan, dia perlu dibereskan. Barulah setelah dicuci, dia layak dipakai. Baru dipakai. Belum lagi setelah mengalami penyucian di dalam mesin cuci, harus diperas dulu. Ya. Sampai dibersih, baru dijemur. Keadaan hidup kita mungkin yang kita alami seperti Yerusalem pada waktu itu. Ada banyak masalah yang datang, silih berganti. Kita dicoba dikepung, mengalami penyerangan lepas penyerangan, ya, dijajah oleh berbagai macam masalah, dijajah oleh berbagai macam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Proses demi proses kita alami. Tapi itu perlu, saudara. Itu perlu kita alami untuk membereskan hidup kita, untuk memurnikan hidup kita. Agar kemuliaan Allah itu kembali dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita sudah kehilangan kemuliaan Allah itu, kalau Roh Kudus itu sudah mulai berdiam diri, tidak menyatakan lagi kuasanya di dalam hidup kita, kita perlu belajar untuk kembali. Kita perlu belajar untuk kembali dan melakukan semua yang diperintahkan firman Tuhan. Yang malam hari ini kita sudah lihat, kita sudah dengar sekali lagi. Bukan karena kita dipenuhi oleh berbagai-bagai karunia, tapi kalau ada buah roh yang bisa kita hasilkan, dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita. Ketika kita disakiti orang lain, kita tidak akan tersinggung lagi. Ketika orang lain membuat kita marah, kita tidak akan marah secara membabi buta. Ketika orang tidak senang dengan kita, kita akan begitu gampang mengampuninya. Karena kita tahu Tuhan sudah lebih dulu melakukannya. Oleh sebab itu perhatikanlah hidup kita. Perhatikanlah keadaan hidup kita. Bait Allah ini, bangun terus di atasnya. Bangun bait Allah ini sampai dia benar-benar siap. Dan Roh Allah bekerja secara full. Kemuliaan Allah itu dinyatakan secara full. Secara full. Bukan setengah-setengah. Dan sampai kita akan melihat Tuhan menyatakan kemuliaan.
dalam hidup kita, tengah-tengah keluarga kita, tengah-tengah saudara seiman kita, bahkan sampai ke muka bumi ini. Haleluya. 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 Seberapa banyak kita yang melihat, menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini. Ya, saya berharap kita bukan cuma menyaksikannya atau melihat, tetapi kita benar-benar mengikutinya. Mengikuti ibadah ini dari puji-pujian, mengikuti ibadah ini sampai kepada renungan firman Tuhan. Saudara dan Tuhan yang tahu apa yang saudara alami, apa yang saudara lagi gumuli hari-hari ini. Mungkin pahit, mungkin sakit, tetapi ingat, Dia akan memulihkan. Dia akan memulihkan. Dia akan memulihkan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Dimanapun saudara berada, angkat hati, keluarkan suaramu untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Dan biarkanlah Roh Allah yang kudus itu masuk di dalam hidup kita. Masuk di dalam hidup kita. Masuk di dalam hidup kita dan memulihkan hidup kita. Masuk di dalam hidup kita dan mengangkat ketakutan kita. Masuk di dalam hidup kita dan mengangkat kecemasan kita. Masuk di dalam hidup kita dan mengangkat segala sakit penyakit yang kita alami. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Oh, amin, amin, amin. Kita sembah Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Mungkin sudah jauh kita meninggalkan Tuhan. Mungkin ada banyak kali kita menyakiti hati Tuhan. Ingat bahwa Dia tidak buta. Ingatlah bahwa Dia terus memperhatikan hidup kita. Mari bangunlah hidup kita di hadapan Tuhan. Kuatkanlah hati kita dan kembalilah memperhatikan hidup kita. Sehingga Dia tidak datang dengan amarah kepada kita, tapi Dia datang untuk mengembalikan kemuliaan dalam hidup kita. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin, 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 amin. Amin, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia terus mengingatkan kita. Dia terus menyadarkan kita. Dia terus memberikan motivasi dalam hati kita. Dia terus memberikan semangat kepada kita. Mari belajar untuk meresponi apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Belajar untuk meresponi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Pujilah namamu, pujilah namamu, pujilah namamu ya Yesus.
Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Atau mungkin kita memang benar-benar merasakan baik-baik saja. Kita mungkin benar-benar merasakan kita dalam keadaan aman-aman saja. Tapi dengar baik, Allah Maha tahu. Dia di tempat yang maha tinggi, tahu sampai kedalaman hati kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari yang terakhir ini, marilah kita belajar untuk terus-menerus memperhatikan hidup kita. Memperhatikan kalau kita masih membiarkan hidup kita sebagai puing-puing yang terbengkalai. Yang bangunan bait suci itu belum dibangun, maka perhatikanlah. Kembalilah untuk kuatkan hati kita dan belajar untuk membangun. Haleluya. Haleluya, haleluya. Karena lebih baik kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita terus merendahkan diri kita di hadapan dan minta Dia yang membersihkan kita. Minta Dia yang membersihkan hidup kita. Karena Dia yang lebih tahu. Dia yang lebih tahu ada hal-hal apa yang ada di dalam hati kita. Haleluya. Jangan biarkan kekecewaan menghantui kita. Jangan membiarkan kekhawatiran menghimpit hidup kita. Jangan biarkan amarah menguasai kita. Jangan biarkan kejahatan-kejahatan yang lain menguasai hidup kita. Tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalam, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Saudara sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini, katakan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Haleluya, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Ini ya Tuhan
Allahku, beriku belas kasih. Hati bangkitkan rohmu di dalamku, bangkitkan rohmu di dalamku. Amin. Nyatakan kuasa namamu. Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, oh, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah berjanji dalam hidup kami bahwa Engkau akan memulihkan keadaan kami. Seperti ketika Engkau berjanji untuk memulihkan keadaan Yerusalem, maka kami percaya kepada janji-Mu Tuhan. Kuatkanlah kami, mampukanlah kami Tuhan, agar kami mampu melihat keadaan diri kami sendiri. Kalau kami sudah jauh daripada-Mu, jamalah hati kami dalam nama Yesus. Jamalah hati kami dan bawa kami kembali untuk dekat kepada-Mu. Kalau kami mengabaikan keadaan hidup kami yang adalah bait suci, ketika kami membiarkan keadaan hidup kami sebagai puing-puing, maka Tuhan mampukanlah kami Tuhan, agar kami tidak menjadi orang-orang yang takut untuk melangkah maju di hadapan-Mu. Kami kembali membangun hidup kami untuk bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sampai kami melihat Engkau bekerja dalam hidup kami, sampai kami melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa, di waktu-waktu yang berikut ada kerinduan yang besar kami datang kepada Tuhan. Setiap pergumulan hidup kami Engkau jawab, seturut dengan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Engkau pulihkan keadaan mereka. Mereka menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan akhiri ibadah kami di malam hari ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan Allah di tengah-tengah bangsa kami. Biar banyak mata boleh melihat dan memandang kepada kemuliaan-Mu. Mereka dengan bibir mulut mereka mengaku bahwa hanya Yesuslah juru selamat dalam hidup mereka, yang dapat menuntun dan membawa mereka kepada kekekalan yang benar. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami di malam hari ini. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kepada Tuhan jualah kami kembalikan hormat, kembalikan ucapan syukur, kembalikan segala kemuliaan hanya kepada-Mu. Kami alaskan doa ini dan kami akhiri ibadah kami di malam hari ini. Tidak dengan nama lain, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.